Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Khoiril Anam MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kami diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Pada kali ini kelompok kami yang terdiri dari Adriana Noval Aristia, Karlin Goisafani, Randika Fahri, dan Siska Indriana akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Instagram terhadap minat berinvestasi mahasiswa S1 UPN Veteran Jakarta. Karya tulis ilmiah kami ini dibagi menjadi 5 bab dan yang pertama akan kami mulai dari bab pendahuluan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian secara singkat. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pengguna smartphone, jumlah pengguna internet juga semakin meningkat. Internet dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti media berinteraksi, media informasi, dan media promosi. Sebagian besar masyarakat menggunakan internet sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial didominasi oleh kalangan remaja, di mana mereka memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi di berbagai media sosial. Saat ini, Instagram menduduki peringkat kedua setelah Facebook sebagai media sosial terpopuler. Instagram biasanya digunakan untuk mengirim informasi pribadi kita dalam bentuk foto atau video. Tetapi tidak sedikit orang yang menggunakan Instagram untuk mencari berbagai jenis informasi seperti berita dan ilmu pengetahuan. Bahkan bisa digunakan sebagai tempat usaha. Dari berbagai informasi yang ada di Instagram, peneliti ingin mengetahui apakah informasi mengenai investasi di Instagram dapat mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah mengapa Instagram berpengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Lalu ada tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh Instagram terhadap minat investasi mahasiswa. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana Instagram dapat mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi ataupun memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis seperti memberikan tambahan keilmuan sebagai referensi dan landasan pada penelitian-penelitian selanjutnya serta bahan kajian lebih lanjut. Sedangkan untuk manfaat praktisnya kami membagi menjadi dua, bagi penulis dan bagi pembaca. Manfaat praktis bagi penulis adalah untuk menambah pengalaman langsung dan wawasan, serta bagi pembaca adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sumbangan pemikiran. Selanjutnya kami lanjutkan ke bab 2 yakni kajian teoritis. Menurut Hu dan kawan-kawan, Instagram merupakan layanan berbagi dan mengambil foto ataupun video secara instan yang memungkinkan para penggunanya untuk menangkap dan membagikan kenangan hidup mereka kepada teman-teman melalui serangkaian foto dan video yang telah dimanipulasi oleh filter. Instagram sendiri didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 oleh Gary Sistrong dan Mike Krieger, dan hingga kini sering dilakukan pembaruan dalam sistem mereka, termasuk fitur yang semakin menarik dan lengkap. Dilansir dari laman Instagram, beberapa fitur yang telah disediakan antara lain feeds, caption, IGTV, follow, instastory, share, DM, like dan comment, mention dan tag, share, dan juga hashtag. Pembaruan ini menjadi salah satu alasan yang membuat Instagram hingga kini terus diminati oleh banyak orang tanpa kenal usia. Terbukti dari data APJJI yang menyebutkan bahwa Instagram menempati urutan kedua dalam kategori media sosial yang paling sering digunakan. Atas dasar tersebut, terdapat 3 fungsi utama Instagram yang umumnya diterapkan oleh orang-orang, antara lain yang pertama, sebagai sarana pemasaran, yang kedua, tempat untuk mencari dan berbagi ilmu pengetahuan ataupun informasi, yang ketiga, tempat untuk interaksi antar pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat investasi. Menurut Martono dan Agus Marjito pada tahun 2002, investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, tujuan investasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi ini berlangsung selama maksimal 1-2 tahun dengan tujuan memenuhi kebutuhan finansial saat ini atau menjadi sumber pendapatan. Yang kedua ada jangka menengah.
Investasi ini disebut investasi jangka menengah karena dapat digunakan kapan saja saat kita butuhkan. Dan yang ketiga ada investasi jangka panjang. Investasi ini tidak memiliki batas waktu karena investasi ini bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan finansial kita di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat minat. Dalam Andiani tahun 2013, minat adalah suatu kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku yang dapat diarahkan untuk memperhatikan suatu objek atau melakukan sesuatu yang didorong oleh perasaan senang karena dianggap bermanfaat bagi dirinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internalnya ada rasa tertarik, perhatian, dan aktivitas. Dan dari faktor eksternalnya itu ada keluarga dan sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Kami menemukan dua judul. Judul yang pertama adalah Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi dan Pengetahuan Investasi terhadap Minat Investasi Generasi Milenial di Pasar Modal, yang ditulis oleh Andi Kusumanegara dan Hendra Galuh Febrianto pada tahun 2020 yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Judul yang kedua adalah Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal, yang ditulis oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2019 yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian kami. Persamaannya adalah penelitian relevan dan penelitian kami sama-sama menggunakan generasi muda sebagai subjeknya, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Lalu persamaan selanjutnya, objek yang kami gunakan sama-sama menggunakan kemajuan teknologi. Sedangkan perbedaannya, penelitian relevan menggunakan generasi milenial sebagai subjeknya, sedangkan kami hanya menggunakan Gen Z, tepatnya mahasiswa S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Perbedaan yang kedua adalah penelitian relevan membahas investasi hanya di pasar modal saja, sedangkan kami membahas investasi dalam umum. Perbedaan ketiga, penelitian relevan membahas kemajuan teknologi dalam artian luas, sedangkan kami hanya membahas Instagram sebagai kemajuan teknologinya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari Instagram yang banyak digunakan. Instagram berisi berbagai informasi salah satu investasi, kemudian informasi tersebut mudah disebarkan melalui berbagai fitur, dan informasi tersebut memotivasi dan menumbuhkan rasa tertarik dalam kegiatan investasi. Kemudian motivasi dan rasa tertarik itulah yang menandakan adanya peningkatan minat, sehingga peningkatan minat menandakan adanya pengaruh. Dengan kerangka berpikir tersebut, kami bisa mendapatkan gambaran terhadap hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya masuk ke bab 3, yakni metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 2 Januari 2021, tepatnya 2 bulan dan 1 minggu. Mengenai metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menekankan proses penelitian pada data-data numerik atau angka terhadap fenomena sosial yang terjadi. Fokus utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang menunjukkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti, dalam hal ini Instagram dan minat berinvestasi. Subjek dan objek penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu di sini adalah subjeknya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta jurusan S1 Akuntansi. Lalu objeknya adalah pengaruh Instagram terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti menggunakan metode kuesioner berbasis internet berupa Google Form karena sangat tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan wawancara atau kuesioner secara langsung saat pandemi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul dari seluruh responden. Kegiatan ini bertujuan untuk mengelompokkan data dan jenis variabel dan melakukan perhitungan guna memecahkan rumusan masalah.
Dalam hal ini kami menggunakan dua metode analisis data, yakni deskriptif dan korelasi. Korelasi merupakan metode yang bisa digunakan bila memiliki minimal dua variabel untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel. Dalam hal ini kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada analisis kali ini, variabel bebas yang kami gunakan adalah penggunaan Instagram dan variabel terikatnya adalah minat investasi pada mahasiswa S1 UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, pada bab 4 ini kami akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 4 yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Kami mendapatkan 31 responden yang rinciannya ada 8 laki-laki atau 25,8% dan perempuan 23 atau 74,2% dari jumlah keseluruhan data. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Kami menggunakan 11 indikator yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah Anda mempunyai akun Instagram? Yang kedua, apakah tujuan Anda membuat akun Instagram? Yang selanjutnya, apakah Anda mengetahui apa itu investasi? Lalu dari mana Anda mendapatkan informasi tentang investasi? Jumlah respondennya bisa tertera di layar. Lalu indikator selanjutnya ada apakah Anda berminat untuk melakukan investasi? Selanjutnya ada beberapa akun Instagram yang memberikan informasi tentang investasi. Yang ketujuh, ada akun yang Anda follow yang memberikan informasi tentang investasi melalui fitur story. Selanjutnya ada postingan tersebut memotivasi Anda untuk melakukan investasi. Lalu ada postingan tersebut menambah pengetahuan investasi Anda. Ada teman Anda yang membagikan postingan melalui fitur mention dan share. Lalu yang terakhir ada apakah postingan tersebut berpengaruh terhadap minat investasi Anda. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu berupa alasan yang merupakan penelitian terbuka kepada masing-masing responden yang hasilnya akan dibahas di pembahasan. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengapa Instagram berpengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 83% responden menggunakan Instagram untuk mencari informasi. Hal ini berarti Instagram bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi media informasi. Responden juga menjawab bahwa sebanyak 83% responden mendapatkan informasi tentang investasi melalui sosial media, sedangkan pendidikan formal dan non-formal hanya 58% saja. Ada beberapa hal yang mendukung percepatan penyebaran informasi di Instagram, yaitu melalui fitur seperti story, mention, dan share. Dengan fitur share, kita bisa membagikan informasi tersebut dengan lebih luas melalui platform media sosial lain seperti Facebook, Line, dan Twitter, sehingga orang lain yang tidak mempunyai Instagram tetap bisa mendapatkan informasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, 80% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa postingan tentang investasi yang berada di Instagram berpengaruh terhadap minat investasi. Terkait dengan pernyataan ini, peneliti memberikan kuesioner terbuka. Total jawaban terdiri dari 23 responden setuju dan 5 responden tidak setuju. Sebanyak 15 responden setuju karena postingan tersebut memberikan pengetahuan tentang investasi sebagai pengetahuan di masa depan. Sedangkan sebanyak 6 responden setuju karena postingan tersebut memaparkan keuntungan dan manfaat investasi dan membuat kita semakin tertarik dan lebih termotivasi untuk melakukan investasi. Di samping itu, 5 responden yang tidak setuju menjawab bahwa mereka tidak pernah melihat postingan tersebut dan merasa tidak tertarik. Dengan adanya rasa tertarik dan motivasi merupakan tanda-tanda bahwa ada peningkatan minat dalam kegiatan berinvestasi pada mahasiswa. Pada bab yang terakhir ini kami akan memberikan kesimpulan dan saran. Kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah dengan adanya postingan Instagram yang memberikan informasi tentang investasi, ternyata dapat meningkatkan motivasi para mahasiswa untuk melakukan investasi dengan hasil persentase 93,5%. Adapun saran dari kami, hasil dari penelitian ini diharapkan para pembaca dapat menggunakan Instagram untuk menambah wawasan dan memberikan motivasi kepada para pembaca untuk melakukan investasi. Terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan adanya Instagram ternyata dapat memotivasi para mahasiswa untuk melakukan investasi. Karena dengan adanya postingan Instagram yang memberikan informasi tentang investasi dapat meningkatkan rasa minat
dan motivasi para mahasiswa untuk melakukan investasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.